kita harapkan teman-teman di OPD itu betul-betul maksimal kerjanya tuh betul-betul nggak usah ragu-ragu, nggak usah khawatir, nggak usah takut, ya kan? Kami siap bantu, kami siap dampingi apa saja permintaannya. Dalam artian, pokoknya konsep cara berpikir hari ini inspektorat yang dulu bahasanya watchdog. Kalau watchdog itu kan mengawasi ya, dari mengawasi. Nah sekarang kita nggak lagi, kita sudah lebih ya bahasanya itu early warning system. Early warning system tadi itu kami bagaimana kembangkan hal-hal yang di depan itu. Ya, kalau ada sesuatu kita ingatkan, ya kan. Kemudian kita bantu mereka. Ya, kita buatlah bagaimana kita nih ibarat satu keluarga, bersahabat, ya. Cair suasana, tapi pelaksanaan pekerjaan mereka tadi tetap efektif dan efisien tadi. Nah, harapannya apa? Agar semua yang menjadi tujuan, yang menjadi sasaran OPD tadi, baik yang berkaitan tujuan tahunan, kemudian pencapaian outcome, maupun pencapaian sasaran visi misi Pak Gubernur, itu benar-benar bisa berjalan dengan baik. Ya, jangan sampai apa yang menjadi visi misi Pak Gubernur nanti itu tidak tercapai. Nah, itulah harapan kami pada endingnya nanti, ya kan, dan sudah pasti. Kalau kita bicara, kalau kinerja kita baik, kinerja OPD baik, khususnya di bagian pelayanan, kepuasan masyarakat, kepuasan yang lainnya akan meningkat, dan iklim di Provinsi Riau ini khususnya akan lebih baik. Pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan sarana prasarana, dan semuanya itu bisa lebih baik. Kenapa? Karena OPD-OPD yang memberikan jasa layanan masyarakat tersebut bisa bekerja dengan baik dan maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian? Semoga selalu sehat ya di masa pandemik ini. Selalu jaga kesehatan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan tentunya. Nah, kembali lagi di YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau dalam podcast Haidir Tanjung. Nah, sebelumnya, acara podcast kali ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Telah melaksanakan vaksin, swab, dan juga menjaga kesehatan kita masing-masing tentunya. Nah, episode kali ini, saya sudah kedatangan tamu spesial nih di samping saya. Yaitu yang pertama ada Ibu Nino Wastika Sari, SEMSI. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi Bu. Selaku Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Riau. Kemudian yang kedua ada Bapak Jondra Jaya Putra Manurung, SEMSI, selaku Inspektur Pembantu 4 Inspektorat Daerah Provinsi Riau. Apa kabar Bapak? Baik, Assalamualaikum. Baik, Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat ya Pak, Bu. Amin. Di masa pandemik ini ya. Insyaallah. Nah, kalau di episode-episode sebelumnya kita telah mendengarkan berbagai macam informasi khususnya tentang COVID-19, baik itu kendala, dampak, dan solusi dari berbagai OPD. Dan juga mungkin membicarakan informasi-informasi terkait OPD-nya sendiri nih. Nah, mungkin di awal kita ada sedikit pertanyaan mengenai penanggulangan COVID nih, Bapak Ibu. Nah, yang pertama yaitu Bapak Gubernur Riau telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 146 SEBKD 2021 tentang gerakan Pegawai Aparatur Sipil Negara atau ASN Disiplin Protokol Kesehatan sebagai teladan dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Provinsi Riau. Nah, adapun isi surat edaran tersebut, yakni ASN diminta melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menerapkan gerakan 5M. Nah, sejauh ini seperti apa sih penerapan surat edaran ini di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Riau? Terima kasih. Sesuai dengan edaran Gubernur tersebut, kami Inspektorat Provinsi Riau sudah melaksanakannya. Seperti menyediakan tempat cuci tangan di awal masuk kantor, memeriksa suhu tubuh, dan bagi pegawai maupun tamu yang datang ke kantor diwajibkan menggunakan masker. Dalam pelaksanaan sehari-hari, misalnya pun kita mengadakan rapat atau kegiatan lainnya, tetap menjaga jarak, memakai masker tentunya.
dan kita menghindari ruang-ruangan yang kira-kira tidak penuh ya Mbak gitu. Kalau biasanya dalam aula dilaksanakan misalnya rapatnya bisa sampai 50 orang, nah sekarang dalam masa pandemi paling kita melaksanakan cuma sampai 20 orang. 20 orang Ya, aja. itu dalam rangka menjaga jaraknya. Terus instruksi Pak Gubernur tersebut kan sampai sekarang dengan hari ini itu yang surat terakhir kan surat edaran Gubernur nomor 153 garis miring SE garis miring BKD 2021 yang tertanggal 3 Agustus 2021 tentang penyesuaian pegawai aparatur sipil negara dan non ASN selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 pada masa pandemi Corona Disease 2019 di lingkungan Pemprov Riau. Kita juga melaksanakan WFH 100%. 100% ya, Bu ya. Tapi tetap bila ada kegiatan atau kerjaan yang tidak harus kita datang dan hadir, kita on call Mbak. On call. Pegawai, staf maupun struktural kita hadir di kantor kalau memang diperlukan, tapi tidak semuanya. Nah, seperti itu kalau untuk pencegahan. Jadi 5M yang dilaksanakan Pak Gubernur seperti mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas itu kita laksanakan di inspektorat. Berarti sudah ketat ya Bu protokol Iya, kesehatannya ya Bu, iya. yang mana udah 100% WFH tetapi tetap on call. Betul. Kalau ada panggilan ya Bu ya, Iya. langsung ke kantor. Gitu. Selama pandemi ini untuk pegawai inspektorat itu kita kan semua berjumlah 147 orang. 147. Nah, dari tahun lalu itu yang kena dengan COVID ini itu sebanyak 34 orang. 34 orang. 33-nya sembuh, 1 meninggal. Oh, 1 meninggal. Ya, karena memang beliau punya penyakit bawaan. Nah, dalam rangka itu juga mungkin kita makanya melaksanakan instruksi gubernur, tapi kan untuk kantor yang kita laksanakan, Pak. Kalau di luar kantor kita tidak bisa mobilitas teman-teman di kantor gitu, seperti itu. Berarti di lingkungan kantor sudah terlaksana dengan baik ya, Betul, Bu ya. iya. Nah, apakah para ASN juga diminta nih Bu peran aktifnya untuk mengajak masyarakat sekitar tempat tinggal untuk melakukan upaya pencegahan COVID-19 dan ikut serta mensosialisasikan dan juga menyampaikan informasi positif terkait penanganan COVID-19 ini? Ya jelas lah, kita sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov, arahan dari pimpinan kan jelas bahwa ASN dimanapun berada tetap harus melaksanakan prokes kesehatan. Jadi mau itu di lingkungan kantor, mau itu di lingkungan rumah, ataupun di mana kita berada, kita harus tetap menerapkan ke diri kita sendiri seharusnya dulu kan. Benar. Kalau kita misalnya duduk, kita tetap menggunakan masker. Dimanapun kita berada, mau masuk kita harus cuci tangan. Kan itu yang dilihat. Orang juga melihat seperti itu bahwa kita tetap melaksanakan protokol kesehatan dimanapun berada. Benar. Jadi artinya masyarakat sekitar kita pun akan melihat dari kita seperti apa arahan dari pimpinan untuk pencegahan COVID di lingkungan kita. Di lingkungan kita. Iya. Berarti dimulai dari diri kita Diri dulu kita ya, Bu sendiri, ya. iya. Kita sudah menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, insya Allah yang lain mengikut ya, Bu ya. Iya. Sebagai panutan juga ya, Bu ya, Iya. untuk masyarakat. Nah, apakah ada inovasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau nih di masa pandemi ini? Jika ada, bagaimana manfaatnya, bagaimana sosialisasinya, dan sudah berapa banyak sih partisipasi masyarakat yang memanfaatkan inovasi ini, Bu? Kalau inovasi inspektorat sendiri mungkin tidak begitu ini Mbak ya. Mungkin inovasi tadi mungkin kita cuma melaksanakan kegiatan protokol yang memang diwajibkan. Misalnya menyediakan tempat cuci tangan, itu kan inovasi. Terus menyediakan layanan teknologi dalam pengaduan masyarakat mungkin seperti itu. Jadi sekarang pun masyarakat bisa mengakses pengaduan mereka tidak langsung ke kantor, tapi melihat sistem yang ada di inspektorat. Itu bisa, sekarang udah bisa kita laksanakan. Nah, berarti di masa pandemik ini nggak perlu ke kantor lagi untuk pelayanan pengaduan ya Pak ya. Udah tinggal buka aja nih websitenya gitu. Langsung diketik di sana ya Bu, apa aja kritik saran, pengaduan dan lain-lain. Iya, betul. Luar biasa. Nah, bagaimana sih kondisi Inspektorat Daerah Provinsi Riau di masa pandemik ini? Apakah ada kegiatan-kegiatan yang terkendala nih Pak Bu di masa pandemik ini?
Kalau kegiatan terkendala mungkin tidak. Pada dasarnya kan kita inspektor ini melakukan pembinaan dan pengawasan ya Iya, Pak betul. ke dalam OPD. Iya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan untuk refocusing mungkin kita tidak begitu diarahkan ke sana karena pengawasan kita sangat diperlukan dalam masa pandemi ini. Untuk turun langsung ke OPD-OPD yang membutuhkan pengawasan pembinaan dari inspektorat sendiri. Seperti itu. Berarti inspektorat ini lebih ke pengawasan ya Bu ya? Iya. Pengawasan untuk setiap OPD. Iya. Iya. Nah, salah satu sasaran inspektorat daerah Provinsi Riau adalah peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Nah, apakah di masa pandemik ini terjadi peningkatan atau penurunan kualitas nih Bapak Ibu? Pak Jondra. Pak Jendra ya? Baik, terima kasih. Secara prinsip untuk fungsi pengawasan itu kami lakukan sesuai dengan apa yang sudah kita gariskan dalam PKPT dan kami melihat justru kebutuhan untuk pendampingan pengawasan ini sangat tinggi, khususnya dalam rangka penanganan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan penanganan COVID. Iya, benar. Hari ini Pemprov Riau itu betul-betul memaksimalkan seluruh upaya bagaimana penanganan COVID di Provinsi Riau ini bisa berjalan dengan maksimal. Dan arahan dari Pak Gubernur maupun dari Kementerian Dalam Negeri itu jelas dan clear bahwa Inspektor Provinsi Riau itu harus mendampingi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penanganan COVID, mulai dari hulu sampai hilir. Nah, kalau bicara hulunya ini, sudah berarti berkaitan dengan masalah tadi disebut Bu Nino, berkaitan dengan masalah perencanaan penganggaran, kemudian nanti di tahap pelaksanaan, kita melakukan review, pendampingan, asistensi, yang tujuannya adalah untuk meyakinkan kepada OPD, pelaksana kegiatan COVID itu, agar bisa percepatan akselerasi pelaksanaan COVID itu bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi kita memberikan bantuan guidelines kepada mereka supaya mereka bisa berakselerasi untuk melaksanakan kegiatannya. Kenapa? Karena penanganan kegiatan yang cepat, kemudian realisasi kegiatan yang cepat ini sangat membantu untuk penanganan COVID. Nah, Iya, benar. strategi kita itu sudah cukup jelas dalam penanganan untuk COVID ini. Pengawasan kita itu kita boleh katakan sedikit berubah, yang tadinya memang agak sedikit assurance, ibaratnya penanganannya secara bahasanya pemeriksaan atau audit. Sekarang kita lebih kepada yang sifatnya pendampingan. Nah, pendampingan, kemudian konsultasi yang sampaikan Bu Nino tadi, kemudian kita dampingi mereka beberapa hal terkait dengan penanganan. Tadi kami sudah sebutkan, review anggaran, kemudian di pelaksanaan, dan memang hal-hal yang membuat teman-teman OPD ini yang hari ini mungkin butuh penguatan. Nah, ini ya. Iya. Kenapa butuh penguatan? Karena kita dalam kondisi yang memang hari ini kita lihat dibutuhkan kebersamaan dalam rangka mengambil keputusan. Bagaimana keputusan itu cepat, efektif, dan efisien, dan sejauh mungkin kita hindarkan dari hal-hal yang faktor risikonya di kemudian hari. Nah, itu yang kita sekarang kita lakukan kegiatan pengawasan. Jadi kalau ditanya hari ini untuk kegiatan pengawasan kita hari ini, tensinya, volumenya meningkat drastis. Ya Pak Bu ya. Tambahan kerja banyak review Pak, Ya. review anggaran. Dan itu waktunya boleh dikatakan 7 kali dalam seminggu, dan kapan saja. Artinya hari ini dibutuhkan OPD itu butuhnya di hari Sabtu, di hari Minggu. Pimpinan Pak Inspektur juga kami menghadiri rapat koordinasi dengan Pak Gubernur, Pak Sekda, dan semuanya dengan teman-teman OPD lainnya. Dan kita siap. Pagi, siang, malam semuanya kapan saja dibutuhkan, bahkan dengan media apa saja. Dan memang sebagian besar kita lakukan secara Zoom ya. Iya, benar. Dan kita maksimalkan sosial media kita ini, ada WhatsApp, grup WhatsApp dan sebagainya. Artinya yang paling prinsip kami berikan sebuah keyakinan, kami berikan sebuah kekuatan kepada teman-teman OPD bahwa untuk melaksanakan kegiatan di masa pandemi ini, khususnya yang berkaitan dengan penanganan COVID, itu jangan ragu-ragu untuk dilaksanakan. Iya. Kita siap mendampingi, kita siap untuk menguatkan agar pelaksanaannya bisa efektif dan penanganan COVID di Riau ini bisa maksimal dengan baik. Amin ya rabbal alamin ya Pak ya. Berarti inspektorat kerjanya pagi, siang, sore, malam nih ya. Pagi, siang, sore, malam. Lebih ekstra lagi ya Pak ya. Iya. Di masa pandemik ini ya. Betul. Nah, kalau tadi bicara mengenai pengawasan nih kan, Bapak Ibu, yang mana tugas dari inspektorat daerah itu mungkin review kegiatan
yang nantinya dilakukan oleh inspektorat OPD. OPD sendiri. Nah, apakah ada kegiatan-kegiatan tertentu nih atau semua kegiatan nih diawasi? Apakah dasarnya kalau kegiatan ini aja diawasi gitu atau ya semuanya kita awasi gitu? Baik. Secara prinsip gini, konsep pengawasan itu dia yang kita inginkan sekarang adalah real time. Kita kembangkan namanya continuous pendampingan, ya kan? Continuous monitoring. Iya. Dalam artian apa? Bahwa untuk pelaksanaan sifatnya pengawasan kita nggak lagi bekerjanya itu selalu dihilir. Selama ini konsep pengawasan atau audit sendiri itu dilaksanakan setelah kegiatan itu selesai. Oh, setelah kegiatan itu selesai. Iya, hanya saja manfaatnya itu kurang maksimal. Kenapa? Karena kegiatannya sudah terjadi. Sehingga hal-hal kekurangan terjadi atau hal kelemahan yang terjadi itu tidak bisa kita perbaiki pada saat itu. Nah, bagaimana kita melihat kegiatan itu supaya lebih efektif agar pencapaian tujuannya tercapai dengan baik? Ya harus kita ikut dalam proses. Iya, benar. Dari hulu sampai hilir tadi. Ibaratnya kalau kita contohkan hari ini, kalau kita sekarang begitu kita sakit, baru datang ke dokter, ya, baru diberikan tindakan. Iya, benar. Tindakan operasi, tindakan ini. Tapi bagaimana supaya kita nggak sakit? Pencegahan. Jaga Iya. pola makan, istirahat, olahraga, ya kan, sekali-sekali kunjungi dokternya, kan gitu, konsultasi ya. Iya, benar, Nah, Pak. itu yang kita kembangkan sekarang dengan teman-teman OPD. Artinya kita kawal mereka dalam rangka dari awal, ya kan, kita Pelaksanaan. dampingi mereka dalam pelaksanaan, sehingga ada suatu konsep kebersamaan kita. Karena fungsi inspektor itu adalah internal control. Internal control itu lebih mengedepankan, menguatkan ke dalam. Artinya apa? Kita itu ikut terlibat. Kalau dalam konsep manajemen yang POAC itu, Planning, Organization, and Controlling, kita itu satu sistem. Satu sistem. Kalau satu sistem atau ke satu rumah, kita nih harus terlibat secara intens, terlibat secara aktif. Kalaupun misalnya OPD-nya agak malu-malu, kita datangi, ya kan? Kita sampaikan, benar-benar. ya kan? Ya seperti berkawan lah kita hari ini. Hari ini kalau kita misalnya jumpa dengan kawan, tanya permasalahan apa, gimana apa yang bisa dibantu, sehingga lebih rileks, teman-teman tuh lebih. Jadi enak bekerja itu. Nah, harapan kami apa? Dalam mengidentifikasi risiko yang bakal terjadi di belakang hari, faktor-faktor yang tidak kita inginkan, udah bisa kita eliminasi dari sekarang. Kita lihat, oh seperti ini persoalannya, oh ini lakukan hal yang seperti ini. Ini kurangi, ini jangan. Ini diperbaiki, yang ini buat seperti ini. Nah, hal-hal coaching yang seperti ini yang harus kita lakukan. Dan ini emang internal control inspektor seperti itu sekarang. Jangan lagi berpikir untuk melaksanakan asuran di hilir. Nah, ini biar kita serahkan saja nanti kepada teman-teman BPK. Karena BPK sudah melakukan fungsi asuran. Biar nanti BPK yang menilai di akhir nanti terkait the whole, seluruh apa yang kita laksanakan. Nah, kita mulailah dari awal, di tengah-tengah. Terlibat kita nih secara intens dengan OPD. Dengan kata lain, keberhasilan kinerja Pemprov Riau, khususnya OPD-OPD itu, juga berkaitan dengan apa yang inspektor lakukan. Inspektor nggak bisa lepas dari hal itu. Kalau hari ini OPD-nya berhasil, sedikit banyaknya ada. Tapi kalau OPD-nya hari ini kurang berhasil, atau tidak tahu, tidak mengerti, kami juga ikut menjadi terkena. Kemana inspektoratnya? Kok nggak didampingi? Kok nggak dilihat? Kok nggak dikasih tahu? Nah, tugas kami harus lebih aktif. Seperti itu. Berarti Paling bisa. tidak, OPD yang melaksanakannya merasa teraman, Itu terbackup. dia. Oh, begitu. Berarti bisa dibilang inspektorat ini yang paling dekat nih hubungannya dengan Paling dekat. setiap OPD ya, Yang Bapak jelas, ya. yang jelas OPD-nya harus melepaskan pemikiran. Kami datang itu meriksa. Kami datang tuh periksa-periksa pertanggung jawab. Enggak. Sebenarnya Kami nggak itu. Melaksanakan pembinaan. Kami itu datang sekarang, apa yang mau dilakukan? Apa bisa Apa kami harus disiapkan? bantu kontribusi? Apa yang perlu disiapkan? Iya. Ada hal-hal, nah, itu yang kami lakukan sekarang. Pokoknya kita dorong semaksimal mungkin agak bagaimana. Karena Pelaksanaan. prinsip hari ini bicara soal pelaksanaan tugas itu bicara soal kinerja. Iya. Kita harus bagaimana merealisasikan yang menjadi visi misi Pak Gubernur. Iya, Yang benar. menjadi tujuan beliau. Jangka pendeknya terkait dengan masalah output atau outcome-nya itu harus kita wujudkan segera. Nah, Iya, benar. peran inspektor itu sangat-sangat menentukan di saat sekarang. Kenapa? Karena banyak hal-hal hari ini OPD yang mungkin secara teknis soal keuangan, penata usaha keuangan, pertanggungjawaban, pengadaan barang dan jasa, itu mereka agak sedikit. Nah, Gamang. Gampang ya, Bu ya. Gampang melaksanakan. kita yang sudah terjun, memang sudah di situ ilmunya, ibarat dokter nih. Iya. Kita harus bantu membuat teman-teman itu lebih secure, aman, enak. Ya, pokoknya relax lah bekerja tuh. Iya, Tapi benar. tetap
target, efisiensi, efektivitas itu kita kejar dengan semaksimal mungkin. Tercapai. Luar biasa. Nah, berarti nih untuk OPD jangan gampang kalau ini Jangan. kalau Iya. inspektorat Kalau datang ya Bu temu ya. ada masalah-masalah dalam lapangan, mungkin kita bisa lapor. Ada bisa tagline-nya temu pokoknya. dulu. Kalau teman-teman OPD itu ragu kapan saja, tinggal telepon, Tinggal telepon. WA, tinggal datang, mau Iya. jumpa di mana saja. Mm-mm. Insya Allah semua persoalan bisa kita diskusikan, Mm-mm. kita bisa bahas, kita Iya. buka aturannya dan segala macam. Dan nggak ada hal-hal yang menurut kami terkait dengan pelaksanaan kegiatan tidak bisa untuk kita pecahkan. Iya. Selalu ada solusi. Dan sekarang ini belakangan ini khususnya terkait dengan penanganan COVID itu regulasi oleh pemerintah sudah dibuat sedemikian rupa, semudah, sesederhana demikian. Yang perlu hari ini adalah penguatan bahwa OPD jangan ragu-ragu Iya, untuk melaksanakannya. Itu dia. Tuh, OPD jangan ragu-ragu. Jangan Jangan ragu-ragu sama jangan malu-malu bertanya. Jangan malu-malu. Karena Iya. kalau malu-malu kesesat di jalan. Iya, Maka banyak benar. bertanya. Benar, Bu. Nah, bisa konsultasi ke inspektorat Iya. karena di sini apapun masalahnya pasti ada solusi ya, Pak ya. Insya Allah pasti ada solusi. Insya Allah, luar biasa. Nah, apa saja sih program kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Riau di tahun 2021 ini nih? Baik. Kalau bicara soal program dan kegiatan, kita namanya organisasi pengawasan bicaranya kegiatan pelaksanaan pengawasan. Nah, untuk kegiatan pengawasan ini kita bicara dua hal. Yang pertama assurance, pemeriksaan Assurance. atau audit. Mm-mm. Yang kedua adalah non assurance atau non audit. Iya. Nah, hari ini untuk yang non assurance itu lebih kita kedepankan. Mm-mm. Kenapa kita kedepankan? Ini yang dibutuhkan seperti kami sampaikan tadi. Yang untuk asuran ini mungkin nanti beberapa hal terkait dengan audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu. Audit tujuan tertentu seperti ada hal-hal permintaan nanti dari pimpinan Pak Gubernur atau stakeholder kita lainnya dari kementerian, dari Irjen untuk pelaksanaan kita melakukan ada hal-hal yang perlu kita lakukan pemeriksaannya. Berkaitan dengan audit kinerja kita untuk mengukur bagaimana efektivitas, efisiensi, kemudian bagaimana pelaksanaan tusi dari OPD tersebut sudah menjawab dia. Artinya yang menjadi tusi OPD tersebut sudah terlaksana dengan baik. Dikaitkan dengan 3E tadi, ekonomis, efektivitas, dan efisiensi. Iya. Nah, yang sekarang lagi booming istilahnya hari ini yang kami kembangkan maksimal adalah terkait non-assurance. Mm-mm. Kami melihat non-assurance ini adalah yang sangat dibutuhkan saat ini. Kenapa? Karena non-assurance ini yang boleh katakan yang menjadi yang dibutuhkan. Karena kita bicara hari ini untuk layanan pengawasan, kita bicara apa sih yang dibutuhkan oleh stakeholder kita hari ini. Iya, benar. Hari ini kalau bahasanya, kalau kita tuh kan harus bermanfaat nih. Iya, benar, Pak. Apa sih yang dibutuhkan oleh OPD dengan kehadiran inspektorat kan gitu. Mm-mm. Jangan kita tuh tidak bisa memberikan sesuatu yang tidak bisa kontributif, ya kan? Nah, kita kembangkan tadi yang non assurance tadi. Ada yang kita sebut yang namanya review, Review. ada yang namanya monitoring, ya. Kemudian ada namanya asistensi. Kemudian Iya. kita kembangkan yang namanya coaching klinik hari ini. Dan coaching klinik ini seperti kami sampaikan tadi nggak dibatasi, kapan saja. Tidak dibatasi ya, Pak ya? OPD silakan. Ya, tidak kita batasi, pakai media sosial boleh, mau datang boleh, bersurat juga boleh, kapan saja. Nah, karena secara substansi kalau hari ini mereka datang untuk coaching klinik, mereka ingin penjelasan. Penjelasan. Mereka ingin mengetahui, Pak, kalau begini bagaimana jalannya? Kalau ini benar nggak kami lakukan seperti ini? Kalau ini bagaimana seperti ini? Bagaimana menurut pandangan Bapak? Nah, kami berikan penguatan. Bila perlu kami berikan hal-hal yang sifatnya lebih inovatif. Oh, yang ini nggak usah lagi tinggalkan yang kayak gini. Lakukan yang seperti ini. Ini langkahnya kebanyakan nih sampai 10 langkah. Cukup 3 langkah aja. Sekarang udah begini. Ini regulasinya udah berubah loh. Iya, iya. Aturannya udah berubah. Nggak usah kayak gini. Nah, kadang-kadang kan persoalannya teman-teman OPD ini nggak sempat dia baca regulasi, dia nggak sempat ikut hal-hal yang sifatnya perkembangan peraturan yang terbaru. Nah, kita kan ikut. Iya. Nah, kita lah yang menyampaikan ke OPD tersebut. OPD tersebut. Dan ini yang menurut kami fungsi inspektor yang paling utama. Kenapa? Jangan kita bicara nanti sebuah keberhasilan kinerja kalau OPD tadi untuk realisasi kinerjanya itu nggak maksimal. Nah, harapan kami dengan pelaksanaan fungsi non-assurance ini lebih baik. Artinya, ke depan kita harapkan teman-teman di OPD itu betul-betul maksimal kerjanya tuh betul-betul nggak usah ragu-ragu, nggak usah khawatir, nggak usah takut, ya kan? Kami siap bantu, kami siap dampingi. Iya. Apa saja permintaannya. Dalam artian, pokoknya konsep cara berpikir hari ini inspektorat yang dulu bahasanya watchdog.
Kalau watchdog itu kan mengawasi ya, dari mengawasi. Iya. Nah, sekarang kita nggak lagi. Kita sudah lebih, ya bahasanya tuh early warning system. Early warning system tadi itu kami bagaimana kembangkan hal-hal yang di depan itu, ya kalau ada sesuatu kita ingatkan, ya Iya. kan. Kemudian kita bantu mereka. Ya kita buatlah bagaimana kita nih ibarat satu keluarga bersahabat, ya cair suasana, tapi pelaksanaan pekerjaan mereka tadi tetap efektif dan efisien tadi. Iya. Nah, harapannya apa? Agar semua yang menjadi tujuan, yang menjadi sasaran OPD tadi, baik yang berkaitan tujuan tahunan, kemudian pencapaian output, outcome, maupun pencapaian sasaran visi misi Pak Gubernur, itu benar-benar bisa berjalan dengan baik. Iya. Ya, jangan sampai apa yang menjadi visi misi Pak Gubernur nanti itu tidak tercapai. Tidak tercapai. Nah, itulah harapan kami pada endingnya nanti, ya kan. Dan sudah pasti kalau kita bicara, kalau kinerja kita baik, kinerja OPD baik, khususnya di bagian pelayanan, kepuasan masyarakat, Akan ya, meningkat. kepuasan yang lainnya akan meningkat, dan iklim di Provinsi Riau ini khususnya akan lebih baik. Pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan sarana prasarana, dan semuanya itu bisa lebih baik. Kenapa? Karena OPD-OPD yang memberikan jasa layanan masyarakat tersebut bisa bekerja dengan baik dan maksimal. Iya, benar sekali. Luar biasa ya Pak ya. Ada tambahan Bu? Ya, kami kalau menyangkut program-program yang ada dalam inspektorat sendiri untuk belanja yang ada di anggaran inspektorat, itu kita ada 3 program. 3 program. Yang pertama itu program penunjang urusan pemerintahan, yang kedua itu program penyelenggaraan pengawasan, yang 3 program perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi. Nah, dari 3 program itu kita berjumlah sebesar lebih kurang 32 miliar. 32 miliar. Ya. Dan sampai dengan bulan Agustus ini sudah terlaksana untuk resesi fisiknya sebesar 68,80%, dan keuangan lebih kurang 19 miliar terlaksana itu sebesar 59,97%. Jadi kalau misalnya di dalam rapat OPD, inspektorat termasuk paling besar, paling tinggi dalam pelaksanaan kegiatan untuk belanja realisasi kegiatannya. Termasuk yang paling tinggi ya, Bu ya? Iya. Ya, bahasa yang paling tinggi itu artinya kita sebagai lembaga pengawasan harus memberikan contoh. Iya, benar. Bahwa Ya kan? dalam masa pandemi ini tidak ada yang tidak bisa dilaksanakan untuk Betul. kegiatannya, tetap kita laksanakan. Tadi Mbak bilang harus ada inovasi dan Iya. kreativitas, ya kan? Iya, benar Iya. Pak. Walaupun banyak yang WFH, tetap laksanakan Luar kayak biasa. pengawasan. Walaupun di masa pandemik ini Iya. tetap efektif ya Pak kerjanya. Karena konsepnya beda kerja zaman pandemi dengan non pandemi, cuman masalah keberadaan fisik kita Fisik, aja. iya, betul. Bisa Tapi tanggung virtual jawab ya, kerjaan kan tetap laksanakan. Selama di kantor, di rumah pun kita bisa efektif. Kenapa? Iya, benar. Media sosial, internet, komputer, Iya. tetap kita bekerja. Mm-mm. Nah, itu dia. Yang penting target-target kegiatan itu harus kita maksimalkan. Iya, Tetap kita buat namanya jadwal. Mm-mm. Ada target triwulan, Iya. semester, tahunan. Nah, kita taati itu. Bagaimana kita strict to the schedule tadi. Nah, soal hari ini di mana kita bekerja, dimanapun hari ini kita bisa bekerja secara efisien. Iya benar. Walaupun di masa pandemik tetap jalan ya Pak ya. Wajib. Bisa melalui virtual dan segala macam Betul, betul. yang ada di bidang-bidang sosmed mungkin juga bisa ditingkatkan lagi ya Pak ya. Bisa, sangat bisa. Hari ini pengguna sosial media luar biasa. Media Zoom, WA Group, kita Iya. bisa ibaratnya diskusi Zooming atau pakai WA Group segala macam. Iya Dan itu benar-benar. 24 jam. Mm-mm. Artinya bisa kita akses selama 24. Artinya nggak ada hambatan, menurut saya hambatan sedikit pun terkait dengan masalah pelaksanaan pekerjaan. Mm-mm. Komunikasi bisa berjalan dengan baik. Iya benar-benar. Yang nggak bisa tuh hanya kita ketemu secara fisik aja. Iya. Iya. Ya kan? Wujudnya ya. Wujudnya ya, yang selama ini kita interaktif seperti Iya ini. benar-benar. Ini kita melalui media sosial tadi. Nah, jadi memang yang paling penting hari ini kita betul-betul perhatikan apa yang menjadi target. Nah, inilah yang salah satu yang kami sampaikan tadi. Mm-mm. Dalam kondisi kita yang seperti saat ini, jangan kita jadikan kondisi ini menjadi sebuah alasan kita Benar. Untuk tidak melaksanakan untuk tidak kegiatan. memaksimalkan kegiatan, melaksanakan tugas kita. Mm-mm. Kenapa? Masyarakat tetap butuh pelayanan kita. Benar. Ya kan? Pelayanan kita tetap dibutuhkan masyarakat. Nah, untuk itu ya inovasi dan kreativitas seperti arahan dari Pak Gubernur, ya itu memang harus kita lakukan dengan baik. Iya ya. benar. Bayangkan kalau pimpinan kita aja
beliau bisa 24 jam, nggak ada kenal hari libur segala macam, ya kan? Terus kita yang di bawah ini masa nggak bisa mengimbangi Iya. beliau kan gitu. Rasanya sangat-sangat gimana gitu ya kan? Iya, benar-benar, Ya, Pak. tadi ukurannya. Pokoknya nanti kalau nanti dilakukan survei atau ada kepuasan dari masyarakat, itu yang kita harapkan sebenarnya. Masyarakat senang, masyarakat gembira, masyarakat mulai terlayani, itu yang Iya. diharapkan. Ya kita kan ke masyarakat nih, begitu kita ngurus, oh iya udah enak layanan sekarang di rumah sakit ya, ngurus izin udah enak sekarang ya. Iya, Itu yang kita harapkan. dipermudah ya, Pak ya. Ngurus pajak udah enak sekarang kan gitu ya. Apalagi sekarang ini ada pembebasan denda pajak nih untuk Iya, masyarakat. Nah, benar-benar. yang seperti ini yang menurut kami itu jangan di masa, memang ada resiko, ada hambatan, tapi kita maksimalkan lah supaya pelaksanaan, khususnya realisasi pelaksanaan kegiatan itu bisa maksimal. Dan secara teorinya pelaksanaan realisasi APBD ini akan membantu terkait dengan pelaksanaan ekonomi secara masyarakat, makro, Ekonomi masyarakat. perputaran uang dan segala macam. Iya, Itu yang benar. diharapkan. Luar biasa. Walaupun di masa pandemik tetap melayani masyarakat Wajib. ya, Pak ya. Wajib. Iya, Tetap mempermudah masyarakat wajib. dalam pelayanan gitu ya, Betul. Pak ya. Betul. Nah, apakah ada kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Riau yang anggarannya direfocusing nih, Bu, Pak? Kalau direfocusing secara pengurangan tidak ada. Tidak Kalau ada ya, kita. Bu ya? Hanya untuk penggeseran mungkin ya di dalamnya. Karena kita melihat kegiatan yang menjadi penting dalam masa pandemi ini. Misalnya penambahan dalam kegiatan pengawasan sendiri gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang tidak kita merasa itu tidak begitu penting, maksud itu bukan tidak masih bisa kita tunda dalam pelaksanaannya. Kita arahkan ke pengawasan karena memang sekarang untuk kegiatan-kegiatan yang merupakan peningkatan pelayanan terutama itu kita dahulukan. Dahulukan. Iya. Didahulukan di peningkatan pelayanan ya, Iya, Bu. Mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan yang masih bisa Ditunda, nanti gitu, iya. ditunda dulu Iya, gitu ya, Bu ya. Tapi refocusing untuk kegiatan. Sebenarnya kita ada refocusing juga. Definisi refocusingnya hanya pergeseran internal. Iya, Artinya gini, kegiatan-kegiatan kita yang rutin reguler hari ini kita memberikan pengawasan ke kabupaten, pengawasan yang sifatnya reguler, mungkin melakukan pemeriksaan terkait dengan realisasi fisik dan segala macam. Itu kegiatan tersebut kita geser ke Digeser. kegiatan pendampingan tadi. Iya, benar-benar. Untuk penanganan COVID tadi. Itu yang kita lakukan sehingga mungkin pimpinan melihat sebenarnya inspektorat ini agak butuh tambahan dana, tapi tambahan dana ini sepertinya nggak diperlukan. Inspektorat bisa Masih memaksimalkan di dana yang dalam, ada, di dalam. sehingga kita switch tadi tuh. Iya, Yang benar-benar. tugas-tugas reguler itu kita arahkan untuk penanganan COVID. Iya, seperti itu. Nah, tujuan dari Inspektorat Daerah Provinsi Riau adalah meningkatkan peran APIP sebagai konsultan dan quality assurance dalam mewujudkan pemerintah yang baik dan handal. Nah, apa sih sebenarnya tugas APIP ini? Dan APIP ini terdiri dari siapa aja? Mungkin Bapak ya yang menjelaskan. Baik, terima kasih. Ya, memang kalau tadi yang Mbak sampaikan terkait dengan tugas APIP, di awal kami sudah sampaikan bahwa tugas APIP itu terdiri dari dua hal, assurance dan non-assurance, yang kami sudah jelaskan secara rinci bahwa hari ini konsep kami itu lebih ke non-assurance tadi. Non-assurance tadi. Singkat cerita itu fungsi konsultasi, pendampingan itu kita lebih kedepankan. Fasilitasi, asistensi, artinya yang tugas-tugas yang sifatnya yang non audit. Nah, ini kalau kita bicara menjadi ilmu audit ini kan, audit ini kita melakukan pemeriksaan, menganalisa ya, kemudian kita melakukan beberapa serangkaian pengujian, Iya, benar. kemudian didapatlah suatu hasil kesimpulan begini-begini. Nah, kalau sekarang ini kita tidak, kita lebih bagaimana tata cara pelaksanaan perencanaan untuk penganggaran, penatausahaan keuangan, Iya. pengadaan barang dan jasa ini bisa lebih efektif. Artinya definisi efektif ini pelaksanaannya bisa lebih baik. Nah, itu yang kita lakukan saat ini. Itulah sejatinya yang menjadi tugas utama, tugas pokok APIP. Tadi sudah kami sampaikan. Kalau ditanya apakah hari ini APIP melakukan juga terkait dengan pelayanan masyarakat, ya, artinya itu dengan kita bisa membantu OPD yang khususnya melakukan pelayanan fungsi masyarakat, berarti APIP sudah membantu kelancaran pelaksanaan tugas tadi. Iya. Di satu sisi juga APIP juga mengembangkan yang namanya tadi terkait kalau ada hal-hal yang masyarakat kurang puas, ya, terkait dengan ya mungkin penanganan pengaduan segala macam. Kami tindak lanjuti dengan baik seluruh stakeholder
Apakah hari ini bicara dari OPD, dari masyarakat bebas, LSM dan segala macam, itu kita lakukan tindak lanjutnya dengan baik. Nah, kalau bicara APIP hari ini, siapa sih APIP-nya? APIP itu tadi sudah kami sampaikan internal auditor atau internal pengawas pemerintah. Nah, kalau dari bicara audit ada dua, satu eksternal, satu internal. Nah, APIP ini internal. APIP ini mulai dari Irjen Kementerian, kemudian ada BPKP, kemudian Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, Kota. Nah, semua satuan tugas, satuan unsur pengawas yang sifatnya berada dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah institusi, baik institusi levelnya SKPD atau OPD, kemudian lebih ke besar kementerian, ya, itu namanya APIP, namanya internal control. Nah, kalau yang kedua adalah eksternal. Eksternal, nah eksternal kita adalah BPK. Jadi udah jelas, selain BPK, itu bisa dikatakan dia adalah APIP. Jadi kalau hari ini kita dengar ada teman-teman BPKP, Irjen Kementerian, ya, teman-teman Inspektorat Kabupaten Kota, kami yang hari ini provinsi, itulah kami APIP. Kita lah keluarga besar APIP. Makanya bahasanya aparat pengawas internal pemerintah jatuhnya. Apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten. Luar biasa. Nah, Agustus 2021 kemarin nih telah dilakukan penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas. Boleh nggak Pak dijelaskan apa sih itu zona integritas? Zona integritas atau singkatannya ZI ini boleh katakan sebuah miniatur dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam reformasi birokrasi itu ada 8 area yang disampaikan, yang kemudian kita lebih menspesifikkan 6 area. Nah, definisi dari atau pengertian zona integritas itu adalah predikat yang diberikan kepada OPD atau kepada pimpinan instansi yang telah melakukan pelaksanaan yang berkaitan dengan komitmen untuk penanganan korupsi khususnya. Dan yang kedua adalah yang bisa memberikan pelayanan publik. Itu dalam artian kita yang namanya WBK dan WBM, wilayah birokrasi bebas melayani. Dalam artian kalau hari ini kita ikut juga mendorong di samping pelaksanaan efektivitas dari tujuan OPD tersebut, kita inginkan juga unsur-unsur yang berkaitan dengan masalah integritas, kemudian masalah terhindar dari pelaksanaan korupsi. Kayak kolusi nepotisme itu kita hindarkan. Dalam artian dengan pelaksanaan yang hari ini, pelaksanaan tugas kita untuk pelayanan publik hari ini, kita kedepankan unsur yang berkaitan dengan hal-hal yang berbau dengan integritas tadi. Makanya kita bahasanya WBBK tadi adalah wilayah bebas korupsi dan bersih melayani. Jadi kita di samping bisa melakukan pelayanan publik dengan baik, tapi juga kita harus bebas korupsi. Nah, itu yang paling utama. Karena hari ini memang unsur ini yang seperti ini menjadi perhatian yang sangat luar biasa. Ya, kita juga tidak ingin, oh iya, di tempat ini masih ada praktek-praktek nggak baik, masih ada punglinya, masih ada ininya, masih ada itunya. Makanya kita seluruh OPD hari ini di Provinsi Riau dan ini memang diinstruksikan, dicanangkan oleh Pak Gubernur agar semua harus mencanangkan penerapan zona integritas tadi. Khususnya untuk OPD-OPD yang memberikan pelayanan publik secara langsung. Seperti teman-teman di rumah sakit, ya. Kemudian teman-teman di pelayanan izin. Badan PTSP. Nah, seperti itu. Nah, itu yang boleh katakan bagaimana hari ini pelaksanaan tugas mereka, fungsi mereka, di samping ada kepuasan pelayanan dari segi jasa, juga mengurangi nama faktor yang tadi korupsi tadi. Pungli kan zaman dulu kalau ngurus ini ada ininya, supaya cepat ada ininya, itu enggak lagi. Nah, makanya dibikinlah terobosan-terobosan itu. Nah, ZI ini memang ini predikat diberikan oleh Kementerian PAN ya, PAN RB kepada kita. Nah, kita disuruh tuh ada 6 area. Kalau mau dapat predikat Z ini ada 6 area nih. Yang benar betul ditata kelola dengan baik. Yang pertama itu terkait dengan manajemen perubahan. Tadi Mbak Loy sampaikan kita harus bicara inovasi kreativitas. Iya, benar. Kerjanya nggak sekedar hanya
as usual. Iya, benar-benar. Kerja rutin, harus ada terobosan-terobosan. Terobosan Nah, itu yang baru. dinilai. Kemudian terkait dengan penataan tata laksana. Nah, penataan tata laksana tadi itu ya berkaitan dengan hal-hal bagaimana praktek kita melaksanakan tugas kita, dibantu dengan SOP dan segala macam. Iya, Ya, kemudian benar. ketiga ada area penataan manajemen SDM. Nah, manajemen SDM ini kalau menurut kami ini yang paling penting. Karena bagaimana hari ini sebuah organisasi, sebuah entitas bisa melaksanakan fungsinya dengan baik, itu faktor SDM yang paling penting. SDM. Nah, makanya kita melihat SDM ini harus diperhatikan. Yang Iya. pertama, dari segi kompetensi dia. Kompetensi. Kompetensi itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Iya, benar Pak. Makanya kita waktu masuk CPNS, itu seleksi kompetensinya luar biasa. Luar biasa ya Pak ya. Ya, itu dia. Yang kedua, nanti begitu si SDM itu sudah bekerja, skillnya kita maksimalkan. Ya. Skillnya kita maksimalkan, ya kan? Tekniknya kita maksimalkan. Nah, terakhir kita inginkan bahwa setiap SDM hari ini aparat itu punya yang namanya attitude, ya, punya sikap yang baik, sikap yang melayani, menjadi contoh di masyarakat. Iya, Jangan benar. kita udah menjadi seorang aparatur kita tidak menjadi Contoh contoh, yang ya. tidak baik gitu ya Nah, Pak ya. Dalam konsepnya itu untuk SDM itu dalam literatur bicara tadi yang KSA tadi. Iya. Knowledge, skill, dan attitude. Nah, ini yang kita harapkan setiap SDM yang ada di seluruh Pemprov Riau ini untuk penanganan SDM-nya kita harapkan demikian. Sehingga apa? Apa-apa yang menjadi tupoksi mereka bisa bekerja dengan baik. Nah, yang keempat ini bicara soal penguatan akuntabilitas kinerja. Nah, bicara soal penguatan akuntabilitas kinerja ini sudah menjadi ya harapan kita. Kenapa? Iya. Karena kalau kita bicara terkait dengan akuntabilitas berarti bicara soal pertanggungjawaban. Dari awal Pak Gubernur dengan pimpinan OPD sudah membuat yang namanya perjanjian kinerja Iya, benar. di awal. Begitu APBD Ketok Palu, ya, kemudian disahkan oleh DPRD, ya, kemudian kita terbitkan namanya dokumen pelaksanaan anggaran. Di situ kita sudah buat perjanjian kinerja. Penegak kerja antara Pak Gubernur dengan mantan kepala daerah. Nah, kepala OPD itu tidak sendiri. Iya, benar. Otomatis dengan kami semua aparatur dan jajarannya. Nah, bagaimana merealisasikan tadi? Nah, itu dia. Bagaimana kita bisa melaksanakan pertanggungjawaban dengan terhadap apa yang sudah kita perjanjikan di awal. Nah, itu yang kita kalau sampaikan Bu Nino tadi, kita harus rancang, kita schedulekan triwulan, semester, bagaimana pelaksanaan kegiatan, program bisa terrealisasi dengan baik. Apabila pelaksanaan kegiatannya bisa berhasil dengan baik, bisa dikatakan akuntabilitas kinerjanya cukup berhasil. Dengan kata lain, dengan catatan, outcome dari pelaksanaan kegiatan itu bisa nampak. Tidak hanya sekedar merealisasikan ya, Iya, benar. tapi bisa dampaknya itu bisa terasa. Contoh hari ini yang paling enak itu rumah sakit. Iya. Kita beri bantuan kegiatan pengadaan obat, bantuan untuk tenaga medis, tenaga peralatan kesehatan, peralatan medis. Tapi masyarakat yang di situ merasa tidak terlayani dengan Tidak baik. terlayani. Ya kan? Benar-benar. Atau masih banyak hal-hal yang masih dianggap kurang. Tapi kalau masyarakat merasa kami dilayani dengan baik, ya, penanganannya cukup cepat, ya, karena tipe hari yang banyak yang tapi mereka udah menerima pelayanan yang baik, bersih segala macam. Itu yang kita harapkan. Nah, yang kelima itu penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan ini setiap instansi ada yang namanya pelaksanaan pengawasan melekat. Iya, Ya. benar. Pengawasan terkait dengan apa-apa yang dikerjakan, apa-apa yang dilaksanakan selama periode setahun yang berkaitan. Nah, yang keenam nih, yang terutama peningkatan kualitas layanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Artinya setiap saat, setiap hari, sepanjang tahun kita harus berpikir bagaimana kita terus meningkatkan Iya, benar. kualitas layanan kita kepada masyarakat. Ide-ide apa, inovasi apa yang harus kita lakukan. Iya. Mungkin kita bisa contoh tempat lain, kita bisa lihat tempat lain, bagaimana mereka bisa melakukan peningkatan. Nah, kecepatan, akses, informasi, dan semuanya itu sekarang kita maksimalkan. Kita harus melihat hari ini pelayanan itu dari segi informasi, semuanya itu harus bisa kita percepat dengan baik. Nah, pada akhirnya apabila 6 area ini bisa kita terapkan dengan baik, kemudian nanti ada beberapa hal terkait dengan disampaikan, nanti kemudian dievaluasi, diverifikasi oleh Kementerian Menpan, maka apabila dipandang kita mendapat suatu predikat nilai X katakan misalnya, maka nanti kita akan diberikan oleh Menpan predikat terkait dengan penerapan zona integritas. Dengan harapannya pelaksanaan zona integritas bisa diterapkan di tiap OPD atau di instansi, maka reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah itu sudah bisa dilaksanakan oleh instansi. Itu tujuannya. Luar biasa. Nah, ada tambahan Bu?
Udah lengkap ya Bu ya. Bapak kalau jelasin Rinci. lengkap, rinci ya Bu ya. Nah, tadi kalau kita berbicara mengenai korupsi nih, salah satu sasaran Inspektorat Provinsi Riau adalah peningkatan pencegahan korupsi. Nah, bagaimana sih kondisi korupsi di Provinsi Riau di masa pandemi ini? Yang kita tahu mungkin di daerah lain malah ada yang memanfaatkan keadaan nih Pak, yang korupsi dana inilah, dana itulah. Nah, kalau di Provinsi Riau sendiri gimana nih Pak? Apakah ada peningkatan atau malah penurunan korupsi? Baik. Berdasarkan ya informasi dan mungkin data yang kami ketahui, artinya hari ini khususnya dalam masa pandemi COVID 2 tahun belakangan ini, dan hasil dari pemeriksaan dari teman-teman BPK juga mungkin untuk penanganan korupsi kami melihat trennya itu turun ya. Artinya apa? Hari ini mungkin itu yang kami harapkan tadi. Kita itu aktif bersama-sama dengan teman-teman kita, ada yang namanya Satuan Tugas Penanganan COVID ini yang juga kerjasama kita diterapkan dalam surat keputusan gubernur terkait dengan tim teknis penyerapan APBD. Itu unsurnya terdiri dari kita, ada teman-teman dari BPKP, teman-teman dari Kejati, ada teman-teman dari Polda. Jadi hari ini juga kita dan teman-teman APH hari ini juga sama berpikirnya. Artinya bagaimana kita berusaha mencegah di awal. Artinya teman-teman APH Kejati, kemudian Polda juga ikut aktif. Bahkan mungkin lebih aktif nih mereka dengan SDM sumber daya mereka yang ada di kabupaten kota. Bagaimana juga mengawal, memberikan bantuan kepada OPD-OPD lainnya yang berkaitan dengan kegampangan masalah hukum khususnya. Ya, jadi tidak hanya kami APIP Inspektorat dengan BPKP saja memberikan pendampingan, tapi juga teman-teman Kejati, teman-teman Polda ya dengan jajarannya itu juga memberikan pendampingan. Nah, inilah mungkin buah dari apa yang kita lakukan selama ini, sehingga karena kita bekerja bersama-sama mendampingi, mungkin tingkat presentasi terkait dengan korupsi khususnya di Provinsi Riau ini trennya kok kami lihat itu menurun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan ini bisa kita pertahankan. Indikatornya tadi udah kami sampaikan di yang kami sampaikan di zona integritas tadi. Sepanjang kita melakukan pelayanan, merealisasi kegiatan itu penuh dengan tanggung jawab, akuntabilitas, penuh dengan integritas, dan hanya berniat untuk merealisasikan untuk pelayanan demi pelayanan publik yang baik. Mudah-mudahan korupsi ini ya makin lama makin mengecil, dan menurun ya Pak. Dan kami sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman dari Kejati, dari Polda yang juga memberikan bantuan kepada kita, kepada OPD-OPD lain, ya di coaching juga mereka, didampingi juga untuk beberapa pelaksanaan kegiatan, khususnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang hari ini untuk penanganan COVID. Marilah sama-sama mudah-mudahan ke depan tingkat korupsi semakin kurang, ya kan? Dengan berkurang, pelayanan makin meningkat, harapannya masyarakat kita lebih terlayani dengan baik, lebih puas, dan itulah sejatinya yang menjadi tujuan dari pemerintah, bagaimana untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakatnya. Luar biasa nih. Mungkin sedikit saya tambahkan. Jadi dari beberapa pemeriksaan dari Itjen, BPK dan Inspektorat sendiri yang ada di kita itu seperti Inspektorat Jenderal pemeriksaan tahun 2020 itu ada 10 temuan, rekomendasi 16 dan selesai 16. Jadi udah clear yang 2016. Sementara yang untuk BPK itu ada 74 temuan, rekomendasinya 297, sesuai rekomendasi 122, belum sesuai dengan rekomendasi 167, belum ditindaklanjuti 8, dan yang tidak ada terlanjut itu 0. Jadi memang terus dilaksanakan untuk kita melaksanakan tindak lanjut terus setiap harinya. Sementara dari untuk kegiatan laporan hasil pemeriksaan, Inspektorat sudah melaksanakan LKPD 2020, kinerja 2020, SPBE, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu COVID serta kinerja COVID. Itu udah kita laksanakan semua. Sudah dilaksanakan. Luar biasa udah banyak. Tadi yang sampaikan Bu Nino,
salah satu indikatornya terkait dengan penanganan korupsi itu dari awal adalah bagaimana hari ini teman-teman OPD yang sudah dilakukan auditnya atau dilakukan pengawasannya baik oleh APIP Iya. maupun eksternal itu sudah menindaklanjuti semua. terkait dengan rekomendasi hasil pemeriksaan. Jadi kita tidak ingin lagi rekomendasi hasil pemeriksaan itu lambat ditindaklanjuti. Iya, benar. Ya, Dan itu sebagai suatu penilaian bahwasanya OPD tersebut memang sangat membutuhkan, sangat sadar bahwa tindak lanjut dari rekomendasi itu tujuan semata-mata untuk perbaikan kinerja mereka. Nah, tadi disebutkan dari 250 sekian rekomendasi yang khususnya eksternal BPK tinggal 8 ya Pak yang ya. belum ditindaklanjuti. Nah, ini yang kita yang betul-betul yang ya kita cukup sangat senang mendengarnya, artinya kesadaran hari ini dari teman-teman OPD untuk menindaklanjuti menindaklanjuti itu sudah luar biasa. Kami berikan apresiasi kepada teman-teman OPD bahwa mereka bersama-sama dengan kita khususnya Pemprov Riau ini untuk bisa menindaklanjuti temuan BPK dengan waktu yang sudah diberikan, artinya waktu yang tidak terlalu lama. Luar biasa ya Pak ya. Nah, kalau tadi kita udah berbicara mengenai penanggulangan COVID di Inspektorat dan juga apa-apa aja sih sebenarnya yang dikerjakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau. Nah, mungkin yang terakhir nih Bu, ada nggak sih himbauan untuk masyarakat Provinsi Riau di masa pandemik ini atau motivasi nih? Kalau dari kami tentu ya sesuai dengan arahan pimpinan Pak Gub, tentu kita sebagai aparatur sipil negara dan masyarakat tentunya tetap melaksanakan prokes kesehatan dimanapun berada. Iya, benar. Dengan tidak mendatangi kerumunan, menjaga jarak, memakai masker, dan sering-sering mencuci tangan. Nah, mungkin hal-hal begini yang kita perlu tingkatkan ke masyarakat. Paling tidak itu makan vitamin, berolahraga, dan beristirahat cukup. Karena untuk pencegahan dari awal itu sangat diperlukan dalam penanganan COVID ini, dan kesadaran masyarakat yang tinggi dalam menjalankan prokes pun sangat menentukan untuk penanganan COVID ke depan. Iya. Oh, nggak apa-apa. Kesenggol saking semangatnya ya Pak ya. Oke. Mungkin bisa kami tambahkan peran serta dari masyarakat khususnya untuk pengawasan ini sangat-sangat diharapkan. Artinya kenapa? Masyarakatlah yang paling tahu dampak kondisi di lapangan. Nah, kami minta kepada ya khususnya masyarakat Riau, khusus siapa saja hari ini, apabila terkait misalnya melihat hal-hal yang kurang pas, ada pelanggaran peraturan segala macam yang berkaitan dengan hal pelaksanaan kegiatan kinerja kita, mohon diinformasikan kepada kami. Salurannya sudah jelas, kita sudah bisa menyampaikan secara langsung, secara online, ya kan? Nah, dan kita pun berharap kita bisa menindaklanjuti terkait dengan pengaduan-pengaduan masyarakat, dan tadi pada akhirnya kita inginkan bagaimana layanan publik, layanan diberikan Pemprov Riau ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat, dan terkait dengan kekurangan hal-hal yang mungkin masih bisa dikatakan masyarakat ya ingin peningkatan lebih banyak, lebih baik, silakan disampaikan kepada kami apa yang menjadi keprihatinan atau menjadi hal-hal yang perlu tindak lanjuti, nanti akan kami segera tindak lanjuti. Artinya kerjasama kita antara kita aparatur dengan masyarakat ini harus betul-betul kita jaga dengan baik, dan ke depan kerjasama ini akan menghasilkan nanti sebuah pelaksanaan proses dari apa yang dikatakan tadi, pelaksanaan kinerja yang disampaikan oleh Pemprov Riau. Ya, ini makin lama makin baik. Makin baik. Luar biasa. Nah, Pak Ibu, karena waktu membatasi kita nih ya, mungkin kita sudahi terlebih dahulu. Luar biasa sekali informasi-informasi dari Ibu Nino Wastikasari SEMSI selaku Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Riau, kemudian Bapak John Rajaya Putra Manurung SEMSI selaku Inspektur Pembantu 4 Inspektorat Daerah Provinsi Riau. Semoga dapat menambah wawasan dan juga ilmu kepada Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian. Nah, nantikan informasi-informasi lainnya hanya di YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube Diskominfotik Provinsi Riau dalam podcast Hadir Tanjung. Nah, saya Yolanda Mardayahya, pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.